Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Kita bersyukur subuh ini kita bisa ketemu via medsos ya, via udara, alhamdulillah. Memang teknologinya begitu, alhamdulillah kita pas ada momen seperti ini, kita sudah punya teknologi yang bisa mempertemukan kita lewat udara. Kita syukurilah nikmat itu. Mudah-mudahan ke depan kita bisa lebih maksimal untuk menggunakan segala yang merupakan hasil teknologi kita. Yang kedua, salat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabat juga kepada para pengikutnya. Kemarin kan ada pertanyaan yang berkaitan dengan bagaimana orang yang tidak ke masjid. Sementara kewajiban ke masjid adalah sesuatu yang memang wajib ya. Bukan wajib kifayah tapi wajib ain. Tapi karena ada persoalan wabah yang sedang mengganas, maka ulama kemudian memfatwakan boleh di rumah kan gitu ya. Pertanyaannya adalah seperti apa? Apakah dapat pahala apa enggak gitu kan? Saya coba baca hadis, salah satu hadis itu yang mengatakan bahwa jika seseorang sakit atau bepergian, maka dia dicatat seperti pahala orang yang melakukan ibadah pada waktu sehat dan pada waktu tidak bepergian. Jadi kalau kita sudah biasa setiap harinya kita jamaah ke masjid, kemudian kalau suatu hari kita berhalangan sakit atau berhalangan bepergian, padahal niatnya untuk berjamaah ke masjid tetap, maka Nabi mengatakan dia mendapat pahala sama dengan pahala ketika dia masih ke masjid atau ke waktu dalam keadaan sehat gitu. Jadi menurut saya ini satu hal yang perlu kita pahami supaya teman-teman yang tidak ke masjid tidak merasa berkecil hati kan itu. Bahwa ada semacam kayak kalau boleh dibilang kompensasi lah atau pahala yang sama, bukan sekedar kompensasi. Kompensasinya tetap pahala yang sama. Nah ini yang harus menjadi pegangan atau catatan kita dalam suasana seperti ini. Kemudian, kalau kita pernah membaca satu hadis dulu, itu ada pernah terjadi seorang jamaah haji dulu, yang kita kenal dalam sejarah itu, dalam hadis itu disebut dengan Abdullah ibnu Al-Mubarak. Ingat ya, ketika suatu hari dia selesai melaksanakan ibadah, kemudian dia beristirahat sambil senderan di bawah tiang, kemudian dia tertidur. Dalam tidurnya itu, dia bermimpi seolah-olah ada dua malaikat yang sedang berdialog, saling tanya-menanya malaikat itu. Pertanyaannya, kira-kira jamaah yang berangkat haji tahun ini berapa orang? Dijawab 600 orang. Kata malaikat yang lain, dari 600 itu yang diterima berapa orang pahalanya? Yang diterima mabrur berapa orang? Ternyata dijawab, satu pun nggak ada yang mabrur. Tidak ada satu pun yang diterima pahalanya. Kagetlah si Abdullah ibnu Mubarak itu. Penasaran, hanya dalam dialog itu diketemukan bahwa ternyata ada dari yang tidak berangkat haji justru yang dinyatakan mabrur atau dinyatakan diterima pahalanya, padahal dia tidak berangkat haji. Ternyata begitu disambung dengan ceritanya bahwa yang tidak berangkat haji yang mabrur itu adalah seorang tukang sol sepatu. Tukang sol sepatu yang ada di daerah Damsyik, kalau sekarang Damaskus ya, atau Syria lah. Nah, pulang dari
ibadah haji, Abdullah ibnu Mubarak itu kemudian penasaran, dicarilah si tukang sepatu atau tukang sol sepatu yang di Damsyik itu. Kemudian setelah ketemu, betul ada di kota itu, dia sebagai tukang sol sepatu. Kemudian ditanyakan, apakah betul Anda termasuk orang yang bukan begitu. Jadi dia cerita, saya bermimpi bahwa Anda walaupun tidak berangkat haji, tetapi Anda dinyatakan mabrur atau dinyatakan terima pahalanya. Barangkali kalau boleh saya tahu apa rahasia di balik itu, kan gitu. Kemudian si tukang sol sepatu yang kebetulan namanya itu Ali bin Al-Muwafaq mengatakan, memang betul saya dulu pernah ngumpulin duit untuk berangkat haji, bahkan sudah terkumpul kira-kira 350 dirham lah. Kalau 350 dirham sekarang satu dirham kan sekitar 4.500-an. Jadi kalau begitu antara 1,5 juta lah kalau sekarang dikonversi dengan rupiah. Sudah sampai kumpul seperti itu, kemudian istri saya ngidam kepengen makan makanan yang tercium baunya pada waktu itu. Hanya dicarilah orang yang memasak itu, begitu dicari orang yang masak, ketemulah. Ditanyakan, apakah boleh kalau masakan yang ibu masak itu saya bisa mengambil atau meminta sebagian atau membeli sebagian untuk kami bawa pulang karena istri saya dalam keadaan ngidam, kan begitu. Si perempuan yang sedang masak itu seorang janda beranak 6. Dia sambil menangis mengatakan nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena makanan ini atau daging yang saya masak ini untuk aku, untuk keluargaku itu halal. Tapi untuk keluarga Anda itu haram. Nah, kata si tukang sol sepatu yang bernama Ali Al-Muwafaq itu, bagaimana bisa? Anda Muslim, saya Muslim. Kenapa kok bisa hukumnya berbeda? Bagi Anda halal, bagi saya kok haram. Akhirnya dijelaskan bahwa sudah beberapa hari keluarga saya tidak makan. Kebetulan hari itu saya melihat ada seekor atau sebuah bangkai keledai yang sudah membusuk. Kemudian saya ambil sebagian, saya masak. Inilah yang saya masak. Jadi yang saya masak itu adalah bangkai keledai yang sudah membusuk. Sudah barang tentu halal untuk saya karena dalam keadaan darurat, tapi haram untuk Anda karena Anda dalam keadaan tidak darurat. Karena itulah maka saya kemudian pulang, kemudian kata si Ali Al-Muwafaq itu pulang, kemudian mengambil makanan, kemudian uang yang direncanakan untuk daftar haji, untuk berangkat haji itu, diserahkan semuanya kepada keluarga yang atau janda yang ini tuh. Barangkali inilah yang menjadi sebab bahwa Ali Al-Muwafaq sebagai tukang sol sepatu, walaupun dia tidak berangkat haji secara fisikly, tetapi dia mendapatkan nilai pahala mabrur karena dia sudah berikhtiar keras. Udah nabung, kemudian dia berhalangan secara syar'i karena apa? Dia lebih mementingkan kepentingan saudaranya sesama muslim yang dalam keadaan dalam keadaan fakir miskin itu. Jadi kalau saya baca cerita ini, maka di samping yang pertama tadi, hadis yang saya sampaikan itu sudah niat, tetapi kemudian tidak tersampaikan, maka pahalanya sama dengan dia berangkat. Bahkan di dalam hadis lain, tapi dalam hadis qudsi itu dikatakan begini, dalam hadis qudsi, Innallaha katabal hasanat was sayyi'at. Summa bayana dzalik faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu lahu indahu
hasanatan kamilah. Fa in hamma biha fa amaliha katabahallahu lahu indahu asru hasanatin ila sab'i mi'atin dha'fin ila ad'afi katsirah. Sesungguhnya Allah mencatat berbagai kebaikan dan keburukan. Lalu dia menjelaskannya. Barang siapa yang bertekad untuk melakukan kebaikan, lantas tidak bisa terlaksana, maka Allah catat baginya satu kebaikan yang sempurna. Jadi tidak berangkat, tapi niatnya udah serius, maka mendapatkan pahala yang sempurna. Tetapi jika dia berangkat atau dia melaksanakan apa yang dia niatkan itu, maka dia mendapatkan pahala 10 kebaikan sampai 700 bahkan lebih. 10 sampai 700 bahkan lebih. Nah, saya pikir dari beberapa atau paling nggak 2 hadis ini, 1 hadis Qudsi, yang 1 hadis yang lain, maka saya melihat atau menganggap bahwa hari ini ketika kita berada di dalam rumah karena faktor-faktor yang memang halangan syar'i, kita berada dalam kondisi yang memang tidak boleh keluar rumah. Nah, maka apa yang kita lakukan di dalam rumah ini, sementara kita sudah terbiasa sholat jamaah ke masjid, sementara kita mungkin sudah niat mendaftar umroh atau haji, umpamanya saja nggak terlaksana, maka insya Allah pahalanya nggak hilang. Pahalanya akan tetap sama seperti halnya yang melaksanakan itu. Jadi itu barangkali yang menjadi diskusi pagi ini. Mudah-mudahan kita bisa saling tukar pikiran lah. Ya. Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana? Ada yang mau komen atau nambah-nambah? Saya nanya, Ustaz. Silakan. Nanya ke forum nih. Ya. Itu kan kemarin ya 3 hari 4 hari kemarin kan saya dengan berita bahwa itu dokter di Indonesia itu yang meninggal kok banyak sekali ya, sekitar 19 orang itu kenapa ya kok bisa banyak sekali? Kalau di luar negeri ini aja yang itu enggak banyak gitu. Kalau di begitu banyak, kenapa itu? Ada yang Pak Dokter atau siapa? Itu Pak Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya agak hilang, tapi Pak Dokter yang pas dokter, silakan. Ayo Dok. Iya Pak Ustadz. Ini pertanyaannya di luar konteks ya? Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Materinya tentang pahala atau yang Allah ganti kalau kita tidak sempat untuk sholat di masjid, padahal sudah biasa, maka tetap pahala sebagaimana kita lakukan setiap yang kita lakukan. Nah, ini memang mesti disampaikan kepada jamaah secara luas ya, supaya punya pemahaman yang benar ya. Artinya tidak harus kalau yang tidak ke masjid itu merasa kehilangan pahala. Jangan sampai ada perasaan seperti itu, karena luar biasa ini. Rasulullah mengajarkan kepada kita ini begitu banyaknya keistimewaan atau ya sifat Rahman Rahimnya Allah ini, sehingga untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad ini sangat terima kasih ya, sangat senang dengan cara syariat dari agama kita ini.
Jadi mestinya tidak menjadi sesuatu yang kita merasa kehilangan gitu Ustaz ya. Baik, tadi ada pertanyaan kok sekarang ini bahkan bukan 19 lagi, sudah hampir 30 dokter yang meninggal. Ya. Selama beberapa waktu ini menangani kasus atau penyakit-penyakit yang diderita oleh orang yang terkena COVID-19. Ini ada beberapa sebab, ya. Yang pertama, sebab kenapa banyak sekali dokter yang meninggal. Yang pertama itu bisa jadi ini dokter ketika menangani tidak dalam kondisi yang siap tempur, ya, tidak dalam kondisi siap tempur. Ya, kenapa bisa terjadi itu? Karena bisa jadi ketika menangani pasien itu, ini pasien dikiranya bukan COVID. Karena pernah terjadi pasien ini sebetulnya dia itu kena COVID, tapi dia berobat di rumah sakit ditolak. Karena ditolak di rumah sakit itu, maka dia pulang. Nah, pindah ke rumah sakit lain, tapi dia bohong. Keluhannya malah yang ditampilkan bukan keluhan batuk pilek, tapi yang dikeluhkan sakit pinggang. Nah, itu ya. Sehingga akhirnya dokter ketika menangani ini tidak dalam keadaan siap, tidak pakai APD kan. Nah, itu salah satunya. Ini sudah viral di kalangan. Ada pasien yang supaya bisa dirawat maka menghalalkan cara. Satu. Yang kedua, ya memang dokter ketika menangani itu kenapa bisa sampai fatal begitu, karena APD-nya memang kurang. Ya, APD-nya kurang. Ada tapi tidak memenuhi syarat. Gitu. Atau juga bisa karena, nah ini mungkin introspeksi buat dokternya. Dia karena dicek sama CRV lah, CRV-nya. Dia menangani pasien tapi overtime, kelelahan. Kelelahan. Ini yang menyebabkan dia ini. Atau dokternya komorbid ya. Jadi dokternya sebelumnya sudah punya penyakit-penyakit lain yang diderita. Sehingga ketika menangani itu sudah dalam kondisi yang cukup serius. Jadi kalau kita mengamati semua ini, memang ini kondisi yang sangat-sangat memprihatinkan kalau sampai garda depan ini sudah banyak yang berguguran. Kalau dilihat dari kasus-kasus yang dokter-dokter ini mungkin juga tidak beda jauh dengan kasus-kasus para pasien juga. Karena pasien-pasien sekarang ini kalau ke rumah sakit itu kalau misalnya batuk, panas, flu itu kadang-kadang di tesnya itu munculnya malah dianggapnya itu tipes atau demam berdarah gitu loh dok. Jadi akhirnya yang disebut namanya COVID ini kadang-kadang kan masih di rumah sakit mungkin belum langsung dites ke arah sana gitu loh. Jadi seperti yang disampaikan dokter tadi bahwa dokter-dokter yang meninggal itu mungkin ya kasusnya awalnya tidak COVID. Gitu. Jadi apa yang tadi kita diskusikan, yang saya tambahkannya dari Urian tadi, bagi dokter-dokter atau siapa saja yang meninggal dalam kondisi sedang berjuang untuk mengurus
orang-orang yang sedang terkena virus corona itu, kalau mati insya Allah matinya syahid. Kan itu. Selama dia betul melaksanakannya dengan keikhlasan karena Allah. Mati syahid. Begitu juga kita yang di rumah dalam keadaan sedang berjuang keras. Ya, walaupun di rumah berjuang keras untuk mempertahankan diri kita, keluarga kita dari serangan virus yang membahayakan itu, kalaupun mati, nah, ini tuh, kalaupun mati, insya Allah matinya juga dalam keadaan mati syahid. Ini yang harus menjadi penggembira kita, sehingga kita di rumah, walaupun teman rebah-rebahan, duduk terus ya, tidur ya, tetapi pahalanya insya Allah tidak kalah dengan orang yang berada di luar, para dokter yang menangani virus corona. Karena memang ini satu kesatuan antara dokter, pemerintah, ulama, dan rakyat kita, para umat ini juga satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi saling bantu, saling tolong-menolong dalam rangka mengantisipasi lah, atau mencegah berkembangnya virus yang luar biasa ini. Mungkin itu yang bisa kita diskusikan. Mudah-mudahan jamaah kita khususnya di Miftahul Jannah, keluarga kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah dan tidak terkena virus yang sekarang sedang dibicarakan orang itu. Doa kita, kita mudah-mudahan seperti itu, dan tidak lupa juga karena bagaimanapun dalam suasana seperti ini ada kelompok-kelompok atau orang-orang yang memanfaatkan situasi, memanfaatkan untuk keuntungan pribadi. Oleh karena itu doa kita ya mudah-mudahan mereka sadar. Kalau mereka juga nggak sadar, masih juga memanfaatkan momen atau kesempatan dalam kesempitan ini, ya kita doakan mudah-mudahan orang-orang seperti itu yang juga harus celaka kan gitu. Walaupun doa itu tidak kita inginkan, kita tidak inginkan. Tapi kalau sudah diingatkan, tetapi nggak mempan, masih memanfaatkan kesulitan untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya, ya udah. Ya. Barangkali itu. Ya, kita tutup pengajian atau diskusi pada subuh hari ini dengan sama-sama membaca doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum.